menjadi yatim piatu. Ada yang suka? Yesus tahu apa artinya yatim piatu. Karena itu dia tidak mau murid-murid kesayangannya ditinggalkan bagaikan yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu bagaikan yatim piatu. Aku akan datang kembali kepada kamu. Aku akan memberikan kepada kamu seorang penolong, roh kebenaran yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Bicara tentang yatim piatu mengingatkan kita akan tragedi Black September 2018. Ketika tanah kita digonjang-ganjing, dibanting, dihancur leburkan, menyisakan sekian banyak anak yatim piatu. Tiada sandang, tiada pangan, tiada papan, tiada keluarga, tiada tangan yang tempat bersandar, tiada ucapan yang menghibur, tidak ada hati yang memberikan kehangatan cinta. Tidak ada masa depan tempat mereka menggoreskan cita-cita dan mimpi mereka. Semua hilang dalam sekejap. Di tengah beratnya duka cita itu, langit masih terbuka dan Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat tak bersayap. Sekian banyak orang-orang yang mengulurkan tangan bagi mereka yang sendirian, yang memberikan bala bantuan dari luar dan dalam negeri. Tuhan Allah menyediakan orang-orang yang berani bertarung dengan nyawa mereka sendiri untuk menolong, menyelamatkan, membantu, memberi kehidupan secara khusus bagi mereka yang sendirian. Allah tidak meninggalkan mereka bagaikan anak yatim. Bumi menelan jeritan anak-anaknya, bumi membenamkan sekian jiwa, tapi langit tetap hadirkan tangan Tuhan, hati Tuhan yang peduli, tindakan-tindakan nyata yang menolong, yang membantu, yang memberikan support, yang memberikan semangat untuk hidup, sehingga kita tetap survive. Aku akan datang kembali. Aku akan memberikan kepada kamu seorang penolong. Benar, menjadi yatim piatu tanpa siapa-siapa, tanpa jaminan, tanpa pengharapan, tanpa masa depan, tanpa tangan yang bisa digenggam untuk memberikan kepastian, tanpa telinga yang mendengarkan, tanpa tangan kokoh untuk bersandar. Siapa suka membiarkan seseorang, membiarkan dua orang, beberapa orang, atau banyak orang hidup bagaikan yatim piatu? Siapa suka? Siapa tega? Siapa bisa? Sesudah 3 tahun berjalan bersama murid-murid kesayangannya, sesudah 3 tahun membimbing, menuntun, mengajari mereka, tapi Yesus tahu mereka masih saja penuh kekurangan. Mereka belum sempurna, mereka belum matang untuk ditinggalkan sendirian. Sesudah mereka diajar kepedulian, sesudah mereka diajar peka akan Roh Kudus, Yesus tahu mereka ini akan susah. Yesus tahu mereka ini harus berjuang banyak melawan iblis, melawan dunia, melawan godaan dari diri mereka sendiri. Apalagi kalau mereka harus menerima apa yang Yesus sendiri alami, ditolak, dibuang, bahkan dibunuh. Mereka belum mampu, mereka belum cakap, mereka belum kuat. Yesus tak mau mereka susah, Yesus tak mau mereka menderita. Maka dia berjanji kepada mereka, jangan takut, aku akan mengutus Roh Kudus, Roh yang membela kamu, Roh yang menolong kamu.
Aku akan tetap menyertai kamu. Aku pergi tapi aku akan kembali. Aku akan bertinggal di dalam kamu, asal kamu setia pada perintah-perintahku. Dan terbukti mereka tidak yatim piatu. Mereka tidak sendirian. Ketika di Yerusalem ditimpa dengan penganiayaan, para rasul bergerak ke Samaria. Padahal Samaria daerah kafir. Dan di Samaria orang membuka diri terhadap sabda Tuhan. Terjadi banyak mujizat, banyak orang bertobat, terjadi banyak penyembuhan, banyak iblis dikalahkan. Tuhan membuka daerah misi yang baru, dan Tuhan menyertai Filipus yang diutus ke sana. Tuhan menggerakkan Petrus dan Yohanes untuk datang memberi dukungan, memberi sokongan. Mereka berdoa dan Roh Kudus turun atas orang-orang Samaria yang digelar kafir itu. Mereka melihat sungguh Roh Kudus menyertai. Mereka sungguh mengalami Tuhan tidak meninggalkan kita, asal kita kerja dalam namanya, asal kita hidup menuruti perintahnya, asal kita mohon dan panggil Roh Kudusnya. Lihat, kita tidak sendirian dan buah-buahnya nampak. Begitu juga dalam surat Petrus yang pertama, dia memberikan peneguhan kepada mereka. Teruslah, tetaplah berbuat baik, biar kamu dihina, ditolak. Tekunlah dengan kebaikan, hasilkanlah buah-buah roh. Jangan menyerah, jangan putus asa. Semakin tertekan, semakin ada kesulitan, semakin berserulah, bersandarlah kepada Tuhan. Roh Kudus menguatkan agar mereka tidak menjadi jahat dengan dunia. Roh Kudus meneguhkan mereka tetap tekun dan setia, kendati menghadapi penolakan dan aneka penganiayaan. Roh Kudus memberi ketegaran hati, memberikan kesabaran, memberikan kekuatan, memberikan kepercayaan diri. Roh Kudus membantu mereka untuk menafsirkan ajaran-ajaran Kristus yang mereka belum pahami. Mereka tidak sendirian. Mereka bukan anak yatim piatu, karena mereka tetap bertaut dengan Tuhan, memberi Tuhan memimpin, menuntun dan mengawal mereka. Saat ini, adakah orang-orang yatim piatu di antara kita? Atau semua sudah berada dalam tuntunan roh? Atau semua sudah hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan? Jangan-jangan masih ada yang hidup bagaikan yatim piatu, sendirian, tanpa harapan, tanpa pembimbing, tanpa pendamping, tanpa Roh Kudus, tanpa doa, tanpa peneguhan. Mari kita lihat, jangan-jangan masih ada yang yatim piatu. Mari kita lihat, ada berapa banyak umat kita yang tadinya orang Katolik aktif, orang Katolik rajin, setia dalam menggereja, dalam hidup sosial, tetapi sekarang maaf, menghilang. Yang sekarang mulai redup. Ada yang kita kenal, dulunya rajin, dulunya aktif, sekarang tidak kelihatan lagi. Berapa dari teman-teman kita yang menghilang? Sudah muncul di tempat lain, di gereja lain. Teman-teman kuliah, teman-teman kantor, yang tadinya sama-sama, tapi sekarang entah di mana, tidak lagi muncul di Rosario, apalagi di misa hari Minggu.
Orang-orang ini mungkin punya pertanyaan, orang-orang ini punya kegelisahan, punya keresahan. Orang-orang ini mungkin diganggu di kampus, diganggu di tempat kerja. Kenapa Katolik begini, kenapa Katolik begitu? Karena tidak bisa jawab. Mereka mulai bingung, mereka mulai ragu. Dan mereka mulai ikut di sini, ikut di sana. Mereka menjadi sebatang kara, mereka kehilangan bapa dan ibu, mereka kehilangan papa dan mama Ani, mereka kehilangan guru-guru agamanya yang hebat dulu. Dan dalam kebingungan ini mereka tidak punya siapa-siapa. Maka dengan mudah mereka hanyut, dengan mudah mereka menghilang di bawah arus zaman. Mereka bingung. Walaupun di sana tidak mendapat kepuasan, mereka bingung. Walaupun di sana mereka merasa kekeringan, kehilangan sesuatu. Mau balik so malu, mau bertanya kepada pastor lebih malu lagi. Ketemu teman-teman ada yang mencibir. Papa Ani, Mama Ani tidak tahu ada di mana. Mereka tidak tahu juga kalau saya sudah hilang. Inilah orang-orang yatim piatu dalam iman Katoliknya. Inilah orang-orang yang Yesus sayangi. Tidak ada Roh Kudus menemani mereka, tidak ada nasihat menyertai mereka, tidak ada tangan yang menuntun mereka, tidak ada iman di mana mereka tumbuh bersama-sama. Apalagi kalau kita cuma menjadi hakim siapa suruh. Makanya pembelot, rasakan, tanpa ada rasa cinta, tanpa ada rasa kasih, tanpa ada dorongan untuk membawa Roh Kudus yang katanya kita miliki untuk mereka yang tergolong yatim piatu ini. Padahal Yesus berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Apakah kita peduli? Anak-anak yatim piatu itu barangkali kakak, adik, atau papa mama kita di rumah yang mengalami kesulitan, yang mengalami perbedaan paham, beda pendapat dengan mama, dengan papa, dengan gereja, dengan pimpinan, dengan atasan, lalu menghilang, lalu mundur, lalu menarik diri, sibuk diri sendiri, membenamkan diri dengan hobi-hobi pribadi, memutuskan hubungan dengan gereja, memutuskan hubungan dengan saudara-saudari beriman, bahkan dengan keluarga sendiri. Bukankah mereka ini anak-anak yatim piatu dalam iman? Bukankah mereka sebatang kara juga? Tidak ada obor yang menerangi, tidak ada tubuh Kristus yang menguatkan kembali, tidak ada sakramen tobat yang memurnikan kembali. Bukankah mereka ini juga anak-anak yatim piatu itu? Siapa yang menjadi parakletos? Siapa yang menjadi advokat? Siapa yang menjadi pembela, penerang bagi mereka? Siapa yang menjadi hati yang mengerti? Siapa yang menjadi budi yang menerangi mereka? Mereka terbiar di lorong gelap nan panjang. Anak-anak yatim piatu itu mungkin adalah anak-anak yang hanya bisa dititip pada papa dan mama, pada oma dan opa. 5 tahun, 7 tahun, 11 tahun, dititip ke oma dan opa. Maaf, karena papa dan mama saling berkeras hati. Karena papa dan mama mempertahankan egoisme masing-masing. Baku keras. Dan anak-anak menjadi yatim piatu. Dalam iman, dalam kasih,
dalam mental, dalam pertumbuhan psikologi anaknya. I'm nobody's child. Ngeri deh. Saya bukan anak siapa-siapa. Saya hanya titipan. Just like a flower, I'm growing wild. Seperti bunga di jalan, aku tumbuh liar. Mereka mungkin anak-anak yatim itu. Siapa yang menjadi payung iman mereka? Siapa yang menjadi kedip lilin bagi pertumbuhan kepercayaan diri yang mulai rusak di usia yang begitu dini, di usia yang begitu muda. Mereka tumbuh dalam bingung, dalam gelisah, dalam amarah yang tak terungkap, dalam depresi dan trauma yang bertahun-tahun nanti akan mereka derita. Anak-anak yatim piatu itu mungkin kita, mungkin umat-umat kita yang pernah keliru dalam hidup bersama di wilayah, dalam hidup bersama di paroki. Mungkin ada umat-umat yang pernah keliru, pernah buat kekurangan dalam hidupnya. Memangnya ada yang sempurna, yang tidak pernah salah. Lalu ketika mereka mau kembali, mereka dilarang, mereka ditahan, mereka ditolak, seolah-olah mereka najis. Siapakah kita sehingga kita menjadi penolak umat yang mau kembali? Jangan-jangan kita ikut menciptakan lahirnya yatim-yatim piatu dalam iman gereja. Yatim piatu itu mungkin anak-anak sekolah dari pedalaman-pedalaman yang datang ke Palu, tidak tahu mondok di mana, tidak tahu bertinggal di mana, mencari kos-kosan yang murah meriah, yang tanpa kontrol, tanpa disiplin, tanpa aturan, tanpa moral, tanpa kekristenan. Adakah yang peduli? Adakah yang care? Sementara mama berdoa di kampung, semoga anak gadisku baik-baik saja di kota Palu. Apakah paroki kita buat sesuatu? Apakah kita boleh menjadi Roh Kudus, kebenaran, kebaikan? Apa yang kita bisa bantu dan kita bisa tolong? Aku tak mau kamu sendirian bagaikan yatim piatu. Aku akan mengutus penolong bagi kamu. Maukah kita membantu Yesus supaya jangan ada di antara kita yatim piatu yang malang? Maukah kita menolong Tuhan kita Yesus Kristus menjadi sang penolong, menjadi tangan terulur, hati penuh kasih bagi mereka-mereka tadi yang sangat membutuhkan kasih? Masih ada satu lagi. Anak-anak yatim piatu itu mungkin anak-anak kita yang bersekolah di sekolah negeri. Anak-anak usia SD kita yang sekolah di sekolah negeri. 6 tahun di sekolah negeri artinya apa? 6 tahun dia boleh belajar iman Katolik di sekolah Katolik, dia tidak dapat karena dia ke sekolah lain. Banyak itu ibu bapak, 6 tahun pelajaran agama, 6 tahun dia tidak dapat. Bukankah dia ini juga anak yatim piatu dalam iman, dalam gereja yang hebat ini? 6 tahun dia tumbuh like a flower, I'm growing wild. Aku tak mau, kata Yesus, kamu menjadi anak yatim piatu. Aku akan mengutus Roh Kudus. Tuhan, jadikanlah kami peka kepada Roh Kudus-Mu. Pakailah kami bagaikan Roh Kudus, menolong, membantu, menjadi tangan, menjadi hati, menjadi roh kebenaran bagi para yatim piatu yang membutuhkan. Tak ada yang mustahil. Engkau telah membuktikan bahwa Roh Kudus telah menolong para rasul di saat-saat sulit. Bantulah kami juga. Kami siap menjadi rekan-rekan kerjamu, menjadi alat-alat ampuh di tanganmu
karena Engkaulah penolong kami sekarang dan selama-lamanya. Amin.